Kalau kita percaya tadi lagu, "Ndak ada sehelai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan." Hari ini pun, masa pandemi ini, kehidupan saudara sekalipun di tengah masalah, di tengah badai yang besar, saudara tetap tenang, karena tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin dan pasti ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Ya, saya hari ini mau berkhotbah tentang bagaimana Tuhan, kita mau semua menyenangkan hati Tuhan. Ya, hidup ini pilihan. Dua, saudara mau memuliakan Tuhan atau memalukan Tuhan. Ya, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini hanya karena masalah. Kita hari-hari ini apa, saudara? Kita mengorbankan nama Tuhan, kita hari ini memalukan hidup sebagai anak Tuhan, orang Kristen, tapi dosa jalan terus. Saudara, betapa ngerinya hari-hari ini kalau saya merenungkan firman, ya. Jangan pikir kalau saudara hari ini hidup saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada yang teori berkata sekali selamat tidak selamat. Yuk kita baca ayatnya ya. Saudara jangan pikir hidup ini segampang itu. Anugerah diberikan, tapi berikutnya bagaimana cara saudara ketika Tuhan sudah memberikan fondasi, dasar keselamatan, dan saudara harus membangun di atasnya. Selama saudara tidak pernah punya usaha untuk membangun di atasnya, maka saudara akan hancur. Yuk kita baca Amsal 15 ayat 9 sampai 11 ya. Kita baca Amsal 15 ayat 9 sampai 11. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, ya. Tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Hidup saudara dan saya hari ini, masalah itu tidak jadi masalah. Seberat apapun itu bukan rintangan, saudara. Tapi hari ini sebagai anak Tuhan yang saudara perlu kejar adalah kebenaran. Ketika kita mengejar kebenaran, maka firman berkata dikasihi, ya. Tapi jalan orang fasik adalah kekejian. Berikutnya, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati, saudara. Saudara lihat hari ini firman Tuhan berkata, didikan yang keras. Mungkin hari ini saudara mengalami masalah yang kelihatannya berkata, sakit Tuhan, rasanya tidak kuat. Ya, kita percaya. Saya sendiri menyadari, saya tidak pernah nyalakan Tuhan dengan proses hidup saya hampir 12 tahun. Saya tidak pernah nyalain Tuhan, awal-awal saya marah sama Tuhan, tapi ketika saya mengerti firman, saya bilang gini sama Tuhan, saya ngucap syukur loh Tuhan buat proses. Coba kalau dulu saya dibiarkan jalan hidupnya enak, nyaman sebagai ibu sosialita, punya suami yang cinta mati sama saya, tiba-tiba berubah mengkhianati saya, jadi neknya, nek lihat saya. Saudara lihat ya, sampai kemarin saya juga habis khotbah saya tuh sharing sama di grup ya, saya bilang gini, dulu kalau suami WhatsApp isinya muak itu ya, muak yang tandanya kis itu. Tapi setelah dia berubah hatinya, berubah saudara, bukan muak lagi, kangen kis tapi muak, nek mau muntah saudara ya. Saudara lihat keadaan yang berubah, tapi di situ saya menyadari bahwa saya lagi ngalami didikan karena kesombongan saya. Karena saya bukan sebagai seorang istri yang baik, yang tunduk, saya orang yang suka marah, saya gampang emosi, saya gampang tersinggung, dan itu Tuhan berikan didikan yang keras. Supaya apa? Supaya saya hari itu meninggalkan jalan orang fasik, yaitu menuju jalan orang yang benar. Amin, saudara. Tapi kalau hari ini saudara dididik Tuhan dengan masalah, dengan proses, tapi saudara marah sama Tuhan dan saudara murtad, maka firman berkata, siapa yang benci teguran akan mati, saudara. Hari ini pastikan bersyukur. Tuhan terima kasih buat proses kehilangan, kerugian, disakiti. Memang enggak enak. Semua kehilangan, kerugian, rasa sakit itu enggak enak. Siapa yang bilang enak? Saya jalani proses 12 tahun, hampir 12 tahun, enggak enak semua. Berdarah-darah, sakit secara daging, sakit hati secara
Secara hati itu rasanya ditusuk-tusuk, saudara. Tapi kita percaya, inilah jalan kebenaran. Saudara lihat ayat 11. Dunia orang mati dan kebinasaan itu terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka loh saudara, lebih-lebih hati anak manusia. Artinya hari ini pastikan sebelum semua berakhir, ini hidup pilihan. Mau memuliakan Tuhan atau memalukan Tuhan. Kalaupun hidupmu hari ini mengalami didikan, hajaran Tuhan yang keras, mengucap syukur. Karena apa? Supaya hidup saudara yang dulunya kekejian, memalukan Tuhan. Hidup saudara mulai ditarik sama Tuhan. Bahkan Wahyu 3 ayat 19 yang berkata gini, berbahagialah jika engkau kutegur dan kuhajar. Bertobatkah dan relakan hatimu. Itu ayat yang membuat saya sadar, saudara. Waktu saya marah sama Tuhan, ayat ini datang dalam hidup saya. Saya bilang gini, kenapa Tuhan? Kalau engkau sayang sama saya, suamiku dulu yang cinta mati, suami yang baik-baik, rumah tangga yang bahagia, hari itu kacau balau, hancur, saya bilang gitu. Kalau Tuhan mengasihi hidup saya, kenapa Tuhan? Saya jujur diproses Tuhan 2 tahun setelah saya melayani Tuhan. Bukan dalam keadaan saya orang berdosa yang waktu itu saya hidupnya sembrono. Saya mulai arah pertobatan. Saya mulai buka hati untuk melayani Tuhan. Di situ saya diproses. Tapi saya tahu, saya melayani Tuhan, tapi karakter saya belum berubah. Makanya Tuhan datang firman ini buat hidup saya. Tuhan bilang gini, Eli, kamu harusnya mengucap syukur dan kamu berbahagia. Firman berkata, berbahagialah kamu jika engkau kutegur, kuhajar, relakan hatimu, bertobatlah. Sebelum segala sesuatu terlambat. Kalau sudah terlambat, pilihannya nanti tidak ada, saudara. Kalau sudah terlambat, Tuhan cuma bilang gini, enyahlah engkau karena aku tidak mengenal engkau. Hai semua orang pembuat kejahatan. Betapa konyolnya kita sudah melayani Tuhan, keluar tenaga, keluar uang, keluar pikiran untuk memberikan pelayanan. Tapi ternyata di mata pemandangan Tuhan, kita adalah orang yang menajiskan. Kita bukan orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita justru sebagai orang, anak Tuhan, melayani, tapi perbuatannya memalukan. Perbuatannya justru membuat orang itu menjadi batu sandungan untuk datang kepada Tuhan. Saya dulu buka persekutuan doa. Orang bilang, Bu Eli baik, tapi karakternya amit-amit. Baik buka rumahnya, tapi gampang marah, nggak bisa sabar, ngomong aja nggak bisa lemah lembut, sukanya maki-maki orang. Apa poinnya? Makanya ketika saya bersyukur hari itu Tuhan menyadarkan hidup saya. Eli ngucap syukur. Sebenarnya kamu memang melayani aku. Tapi di pemandanganku, kamu ini menajiskan aku. Kamu ini perbuatanmu memalukan. Sehingga hari itu saya sadar dan saya bilang, iya Tuhan, ternyata saya masih perlu dibentuk. Saya masih perlu dibentuk hidupnya serupa Kristus. Serupa, saudara, sempurna, mendekati. Jangan sampai hari-hari ini kita sebagai orang Kristen bertahun-tahun, tapi karakter kita tidak ada mirip sama sekali. Justru banyak mirip iblis. Saudara dan saya punya DNA-nya Tuhan. Tidak mungkin kalau ada DNA Tuhan, tiap hari bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoanya kepada Tuhan, tapi saudara tidak punya kemiripan sama Tuhan. Siapa yang saudara temui setiap hari? Orang kalau sering bergaul dengan siapa, di situ dia akan mirip. Tapi kalau saudara berkata, saya orang Kristen, saya melayani Tuhan, saya bergaul dengan Tuhan, tapi karakter saudara tidak ada miripnya. Miripnya cuma dikit, lebih banyak mirip iblis. Berarti dengan siapa saudara bergaul setiap hari, itu yang menentukan hidup saudara. Saudara lihat ya, orang yang main-main sama Tuhan hari-hari ini, Tuhan bilang apa? Binasa loh saudara, akan mati dan orang yang mengejar kebenaran dikasihi. Tapi siapa yang mengejar kekejian, hidupnya akan binasa. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka saudara. Jangan main-main selama ada nafas kehidupan. Yuk,
Hari ini kejar berkat ilahi, kejar upah sebagai orang benar. Kita lihat bedanya ya di Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Saudara lihat orang yang hari-hari ini bukan mengejar masalah, selesai, nyaman, berkatnya Tuhan. Itu urusan Tuhan. Yang perlu saudara kejar hari ini sebagai orang benar, ini yang dikatakan Mazmur. Bedanya orang yang mengejar kebenaran dan orang yang hari ini memalukan Tuhan. Lihat, Mazmur 24 ayat 4 sampai 5 ya. Orang yang bersih tangannya, ya, orang bersih tangannya itu berbicara orang yang kudus, yang tidak murtad, ya. Jadi orang Kristen yang selalu punya keinginan berespon benar dan murni hatinya, jaga hati karena Tuhan melihat hati yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya orang yang tidak lagi kompromi dengan dosa, menyerahkan hidupnya di dalam dosa. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Dialah yang akan menerima apa saudara? Berkat Tuhan. Bukan lagi yang namanya kehancuran, mati, kebinasaan. Setelah didikan keras itu terjadi dalam hidup saya, dan karakter saya mulai hari demi hari dirubah, saya nikmati berkat Tuhan. Satu pintu yang tertutup hari ini membuka banyak pintu. Banyak pintu-pintu anugerah yang saya nikmati. Pintu berkatnya Tuhan. Apa yang hilang, yang dicuri hak saya di tahun-tahun ini, Tuhan kembalikan lipat atas hidup saya. Tuhan tidak pernah mau berhutang, saudara. Ketika hidup saya sudah mirip, hidup saya sudah mendekati karakter Kristus, saya mulai banyak dirubah. Secara daging saya mati, saya mulai meninggalkan cara hidup saya yang lama. Ya, saya mulai belajar sabar, saya mulai belajar tunduk sebagai seorang istri. Walaupun saya belum sempurna, saudara, tapi saya belajar. Tiap kali saya gagal, Tuhan tidak pernah menghakimi saya. Tuhan cuma berkata, aku tahu kamu manusia yang lemah, tapi aku melihat keinginanmu untuk berubah, itulah yang menyenangkan hatiku. Jangan kalau sudah gagal, bilangnya gini, ya Tuhan kan maha tahu. Oh, selingkuh dikit-dikit tidak apa-apa lah. TTM teman tapi mesra Tuhan. Tuhan ngerti suami saya kan selingkuh. Suami saya sudah tidak bisa beri saya kasih sayang. Ya, dikit-dikit lah Tuhan. TTM Tuhan maha tahu. Tuhan mengerti. Saudara bersama Tuhan nggak bisa seperti itu. Tuhan itu terang. Kalau saudara kompromi dengan dosa sedikit saja, saudara sudah masuk di dalam gelap. Terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Makanya hari ini pastikan ketika hidupmu mulai jalan hidupmu benar, saudara dan saya akan menikmati apa? Berkat dari Tuhan. Yang kedua yaitu dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ada 3 hal saudara. Hari ini kalau hidupmu menyenangkan hati Tuhan, ya hari ini percayalah saudara dan saya akan menikmati berkat Tuhan. Yang kedua akan menikmati keadilan Tuhan. Yang ketiga akan menikmati keselamatan. Itu bonus berkat buat orang yang hari ini 3 hal tadi. Yang hidupnya kudus, yang bisa jaga hati, yang ketiga tidak kompromi dosa. Saudara kalau hari ini firman ini mengoreksi hidupmu, saudara perlu bilang, iya ini buat aku. Ada banyak saya mungkin orang mungkin bilang, oh saya tidak murtad, saya rajin ke Pak Yongki, saya melayani, saya aktif ikut semua komselnya Pak Yongki. Tapi kalau saudara hari ini masih kompromi dengan dosa, ini firman buat saudara dan saya. Belajar saudara. Saya belajar hari itu ketika saya disakiti seperti apapun rasanya kepingin membalas. Terutama pada waktu suami saya menghina saya. Dia berkata bahwa saya sudah tidak cinta, saya sudah enak lihat kamu, saya sudah muak. Secara akal waktu itu saya masih muda saudara. Saya masih kepala 3 waktu suami saya selingkuh. Saya berkata, Tuhan ini penghinaan yang bikin saya rasanya tertusuk hati saya. Secara kemampuan, saya ingin buktikan saya masih laku, saya masih bisa disukai orang.
Tapi bukan itu cara Tuhan. Saya tidak mau kompromi dosa. Saya belajar terus untuk sabar. Karena saya tahu hidup ini bukan tentang cerita hidup saya. Bukan cerita tentang Eli. Tapi bagaimana hidup ini tentang Tuhan. Kalau hari ini saya disakiti, saya bisa mengampuni, itu karena tentang Tuhan yang memberikan perintah. Hidup ini harus saling mengampuni, mengasihi, untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Itulah sebenarnya kehidupan tentang Tuhan. Kalau membalas, saya bisa punya pasangan selingkuh, berarti hidup saya tentang Eli dan memalukan Tuhan. Ya, yuk kita lihat bagaimana hari ini. Yuk, kalau saudara kepingin menikmati berkat Tuhan, itu gampang. Banyak orang mengejar kaya, mengejar sukses, mengejar kehormatan, jabatan, dengan menghalalkan segala cara. Ya, kesuksesan yang saudara dan mereka nikmati hanya kejar kaya, sukses, sementara itu cuma bonus. Kalau itu yang saudara cuma kejar, maka pada akhirnya saudara hari ini bersyukur. Yang mulai kompromi dosa, mulai dididik sama Tuhan, ada hajaran dengan masalah, ngucap syukur. Berarti Tuhan peduli atas hidup saudara supaya tidak binasa. Yang bahaya, yang berdosa, masih enak-enakan sampai hari ini, makin gemuk, makin subur, makin kaya, makin sukses. Mereka tidak pernah tahu loh, kematian dan kebinasaan itu terbuka loh saudara. Artinya sewaktu-waktu. Apa artinya kaya, memperoleh seluruh dunia ini? Kalau saudara dan saya besok mati, setelah mati bukannya hidup bahagia selamanya, binasa selamanya. Ngeri enggak saudara? Hari ini kematian itu terjadi di mana-mana dengan mudahnya dengan masa pandemi. Jangan berpikir ketika hari ini kita tidak pernah tahu ini masa yang makin sukar, makin sukar. Jangan berpikir, oh ketika sudah ketemu obat vaksin, kita mau leha-leha lagi. Enggak saudara, ini sudah di akhir zaman, di ujung. Saudara tidak bisa bermain-main dengan dosa. Saudara tidak bisa bermain-main dengan waktu. Firman tadi berkata, kematian dan kebinasaan terbuka, saudara. Hari ini yuk kita lihat apa sih berkat Tuhan. Keren loh saudara. Makanya hari ini siapa yang tidak kepingin nikmati berkat Tuhan, keadilan, keselamatan. Kejar, jangan hidup kejar sukses saja di dunia. Kejar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan, jangan memalukan Tuhan. Yang pertama berkat Tuhan. Saya buka bahas masalah berkatnya supaya saudara hari ini semangat. Kalau Bu Eli bilang suruh kejar hidup benar, ada berkatnya, biasanya orang kalau ditunjukin berkat, semangat, saudara. Kalau enggak ada embel-embelnya berkat, orang bilang gini, lah masa si Bu Eli hidup di dunia kok menderita? Kok susah ya ikut Kristus? Ya memang ikut Kristus pikul salib sangkal diri tiap hari, tapi berkat itu ada. Orang sering tanya sama saya, Bu Eli jalani proses 12 tahun tuh gimana rasanya? Jujur saudara, ketika saya bisa mengejar hidup sebagai orang benar, proses itu enak kok. Nikmati proses. Kaget-kaget memang lihat prosesnya. Tapi ketika saya responnya benar, kaget-kaget lihat berkatnya saudara. Kadang-kadang saya itu sama Tuhan itu sampai memikirkan, ya Tuhan, Tuhan tuh ajaib, Tuhan tuh cinta loh sama saudara. Waktu saudara bercucuran air mata, dia tahu enggak? Karena saudara mau taat sama firman. Ibu-ibu yang cucuran air mata karena suaminya nyakiti, Tuhan tahu enggak saudara menderita karena saudara mengasihi Tuhan? Tahu. Kenapa kita bisa bercucuran air mata? Karena kita enggak boleh balas. Waktu kita disakiti, kita cuma belajar menerima seperti Yesus. Kita belajar menerima, kita belajar enggak balas. Kita belajar untuk enggak mendoakan orang-orang yang nyakiti kita itu untuk dihancurkan. Tapi ketika kita belajar untuk menerima, itu bukan perkara yang mudah. Sakit. Dan Tuhan ngerti enggak tetesan air mata, kesengsaraan yang saudara jalani hari ini. Hidup susah, toko sepi, penghasilan pas-pasan. Tapi saudara cuma berkata gini, enggak apa-apa Tuhan. Urusan berkat itu urusan Tuhan. Yang penting hari ini aku sukacita kok. Aku ngucap syukur.
Walaupun tokoku tambah sepi, penghasilanku tambah turun-turun, merosot gratis, aku tetap mengucap syukur sukacita. Yang penting hari ini jangan ambil rohmu dari hidupku. Aku akan tetap hidup mengejar kebenaran, supaya aku menabur benih kebenaran. Suatu kali aku percaya kok Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan aku. Kebenaranmu itu pasti memerdekakan keuanganku. Kebenaranmu itu pasti memerdekakan rumah tanggaku. Kebenaran itu pasti memerdekakan seisi rumahku. Kalau saudara bisa bicara itu di hadapan Tuhan, hati Tuhan tuh tidak tahan, saudara. Tuhan lihat diuji waktu menderita, mulutnya tidak bersungut-sungut, tidak seperti bangsa Israel. Mulutnya tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Mulutnya tetap bisa mengucap syukur. Dia tetap bisa berkata yang baik. Pikirannya tetap positif. Percayalah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan dan pikirkan. Kalau mulut kita bersungut-sungut, siapa yang melakukan jauh lebih banyak? Iblis. Kalau pikiranmu negatif, siapa yang melakukan jauh lebih banyak? Iblis. Makanya apa yang ditakutkan, dikhawatirkan, itu yang justru menimpa. Kalau hari ini di tengah keadaan penderitaanmu, kesusahanmu, engkau tetap mengucap syukur di dalam doamu. Engkau tetap berpikir bahwa suatu kali hidupmu tidak akan terus menangis. Firman berkata kok, tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah. Tidak selamanya engkau hidup dalam satu tindasan kemiskinan. Karena suatu kali aku akan datang dalam hidupmu. Aku akan memberikan upah. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Dan apa yang menjadi berkasmu waktu engkau berjalan maju, bercucuran air mata, berjalan maju sambil menabur benih dengan bercucuran air mata, suatu kali engkau akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Jalannya startnya nangis, tapi pulangnya selalu berakhir dengan happy ending. Nggak mungkin bersama Tuhan berjalan maju nangis, sampai akhirnya nangis terus. Enggak, saudara. Kita percaya bahwa tangisan itu cuma sesaat. Tapi sorak-sorainya selamanya. Amin, saudara. Yuk, berkat Tuhan itu apa? Ya, nanti waktunya enggak cukup kalau banyak ngomong terus ya, saudara. Saya kalau sudah khotbah, saya lupa waktu, saudara. Jadi nanti di time out ya, kalau sudah overtime ya. Berkat Tuhan itu apa? Yesaya 61 ayat 7. Ayat ini jadi favorit buat saya, mungkin buat saudara. Yesaya 61 ayat 7 ya. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Keren ya, saudara. Hari ini yuk lomba-lomba. Jadi hidup orang benar itu tidak ada ruginya. Apa yang saudara tabur di dalam kebenaran Tuhan. Saya selalu konselingi orang. Kalau ibu-ibu mulai lebay, khususnya ibu-ibu itu kalau tidak diberi firman yang keras, lebay, mendayu-dayu. Terus melo, mikirin malangnya nasibku, oh perasaanku dikhianati tuh, soalnya suami yang suka maki-maki, Bu Eli dikatai kebun binatang setiap hari, khususnya masa pandemi ini, ketika mereka berkumpul di dalam satu rumah, ya sebelumnya nggak satu rumah, kelihatan jeleknya dikit-dikit, tapi kalau sudah 1 hari dan hampir 1 tahun ini satu rumah, apa yang terjadi? Banyak perceraian ya. Tadinya enggak ada kebun binatang, kalau ketemu Hani ya, ketemunya pulang kerja Hani gitu. Sekarang bukan Hani lagi, hantu sepertinya ya. Sudah enggak ada kata-kata manis. Dulunya suka ngomong sayang-sayang, sekarang matamu di mana ya? Otakmu di mana? Nah, semua kebun binatang, mata, otak semuanya keluar, saudara. Tapi kita percaya hari ini, inilah proses. Kalau saudara istri-istri tidak diasah punya suami yang luar biasa limited edition ya, limited edition kalau sudah bisa berbicara sampai kebun binatang berselingkuh itu limited edition, ngucap syukur itu susah didapat ya, itu limited yang perlu dipertahankan, jangan dibuang ya, itu karya Tuhan yang suatu kali ketika mereka bertobat, saudara lihat ya, orang yang limited edition. Kalau yang bayar harga ini rela berkorban. Kenapa saya bisa tenang? Karena Tuhan sudah janji kok sama saya. Tuhan bilang gini, lihat ya Elia, ada harga yang harus kamu bayar.
ada kualitas nanti. Suamimu kan limited edition, ya. Kamu bayar harga dengan cucuran air mata, tapi nanti kualitas pertobatannya, wow, keren. Makin banyak diampuni, makin banyak mengasihi Kristus dan mengasihi saya. Tuhan bilang gitu buat hidup saya. Lihat ya, lihat dia kan makin banyak kamu ampuni. Orang kan lihat hidup saya, suami saya selingkuhnya kan parah. Sudah selingkuh sampai punya 2 anak, habis gitu bertahun-tahun, hampir 12 tahun. Saya bayar harganya panjang, saudara. Sakitnya panjang. Nanti pertobatannya pasti. Karena suami saya makin banyak saya ampuni, makin banyak juga diampuni Tuhan. Di situ dia bertobatnya nanti luar biasa. Ya, berkat Tuhan itu luar biasa. Makanya hari ini ibu-ibu, saya bilang gini, ibu-ibu, saya bilang, enggak usah melo, enggak usah lebay. Suamimu itu sudah urusan Tuhan. Kalaupun hari ini hidupmu menderita, dikata-katai kebun binatang, 1,5 tahun berkumpul dengan manusia yang limited edition, enggak apa-apa. Itu upah. Waktunya ngumpulin upah. Tiap kali dikatai, kamu bodoh. Saudara bilang, haleluya. Dicatat loh sama Tuhan. Haleluya, dapat 100 poin. Besok lagi dikatai, anjing kamu. Bodoh kamu. Bilang lagi, haleluya. Dicatat sama Tuhan, 100 poin lagi. Ya, besok lagi ketemu lagi, sudah dikasih makan, sudah dimasakin, masih bilang gini, masakannya ndak enak, masakanmu memang masakan apa ini? Sudah bertahun-tahun jadi istri, masak masih tidak becus, memang bodoh kamu. Haleluya lagi. 100 poin lagi. Mungkin dilipat sama Tuhan. Karena kesabarannya sudah konsisten, dari 100 poin sama Tuhan dinaikin. Oh, saya naikin, kasih ekstra 300. Konsisten, dikata-katai lagi. Misalnya, anak yang jatuhkan barang, anak yang nakal, dikatai lagi. Memang kamu ini jadi seorang mama, tidak bisa didik anak itu. Didikan mama. Mama modelnya seperti ini. Anaknya makanya error. Haleluya lagi. Ya, apa saja yang dikerjakan salah, ya sudah, haleluya, puji Tuhan. Dinilai sama Tuhan. Dan nilai-nilai ini dikumpulkan nanti jadi berkat Tuhan. Diganti 2 kali lipat, ada warisan abadi, ada sukacita abadi. Enak enggak, saudara? Semuanya berbicara lipat. Buat hidup saya ketika saya mengerti firman, saya nggak mau balas, saudara. Kalau dulu saya dimaki-maki, saya masih balas. Dan ketika saya tahu, kalau saya balas, poin saya hilang. Kalau saya balas, poin saya diminus nanti sama Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau berlomba-lomba. Amin. Ya, yang kedua keadilan Tuhan. Yuk kita baca keadilan Tuhan apa. Jadi berkat Tuhan tadi ya, ganti 2 kali lipat, ada warisan 2 kali lipat, ada sukacita abadi. Enak kan kalau punya sukacita abadi, walaupun disakiti, dikatai bodoh, tapi tetap sukacita. Yang kedua, keadilan Tuhan. Ya, Mazmur 143 ayat 11 sampai 12. Mazmur 143 ayat 11 sampai 12. Hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Saudara, kita percaya kalau firman Tuhan berkata, Tuhan itu penuh kasih setia, dan kita ini hamba. Keadilannya ada enggak? Apakah hari ini Tuhan tidak lihat hidupmu kekurangan, hidupmu sudah taat tapi usaha makin sepi, penghasilan makin merosot, ya mungkin saudara diputus PHK pekerjaan, saudara lagi kelimpungan hari ini, saudara mungkin sudah jadi istri yang baik masih dimaki-maki, tidak masalah saudara, karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu penuh kasih setia dan dia tahu kita ini hamba, seorang hamba yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berdiri dalam hidup saudara, penuh kasih setia, setiap hari dia berikan, saudara takut apa? Keadilannya pasti yang pertama. Firman Tuhan berkata apa? Hidupkanlah aku. Artinya hari ini keadilan Tuhan di tengah masa pandemi, di tengah krisis, di tengah proses, di tengah ketidakadilan, saudara hari ini dia mengizinkan semua ini sampai hari ini untuk menghidupkan saudara dan saya. Bukan membinasakan. Semua pasti arahnya berhasil, beruntung, naik jadi kepala. Itu ikut Tuhan. Makanya enggak usah takut. Perjalananmu boleh berliku-liku.
Tapi yang pasti arahnya naik. Karena Tuhan berjanji, aku akan menghidupkan hidupmu. Nggak mungkin. Keuanganmu akan dihidupkan. Rumah tanggamu akan dihidupkan. Masa depanmu pasti dihidupkan. Yang kedua yaitu apa? Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan. Keadilan Tuhan itu enggak akan selama-lamanya saudara hidupnya terus. Enggak. Orang bilang, Bu Eli, masa ikut Tuhan nyesek? Enggak, saya 12 tahun enggak nyesek kok. Saya sukacita. Karena saya tahu setiap penderitaan itu berkat. Masalah itu berkat. Masalah itu investasi. Masalah itu harta saya. Saya enggak takut. Masalah itu deposito buat saya. Ketika respon saya benar, saya sedang mengumpulkan upah di surga. Makanya saya berkata, enggak. Suatu kali keadilan Tuhan akan mengeluarkan hidup saudara dan saya dari kesesakan. Dihidupkan, dikeluarkan dari kesesakan. Makanya hari ini, yuk jalani kesesakan. Tidak masalah, saudara. Mau dibawanya sekaya apapun, percayalah, tidak akan melampaui kekuatan. Saya ketika taat firman, orang bilang, wih sulit ya, lihat Bu Eli. Sampai beberapa orang terdekat saya, teman baik saya, pengerja saya, selalu bilang gini, Bu Eli, kalau lihat berkatnya Bu Eli, ngiler. Ya, tapi kalau lihat prosesnya, enggak mau Bu Eli, enggak mau. Aduh, lihat prosesnya, saudara enggak bisa. Ikut Tuhan itu jangan nuntut hasil, jangan nuntut mujizatnya, jangan nuntut berkatnya. Karena itu bukan kesukaan Tuhan. Tuhan itu lebih suka proses daripada hasil. Karena kalau hasil, mujizat, berkat itu bikin saudara rusak, bikin saudara binasa, bikin saudara murtad, bikin saudara kompromi dosa. Tapi kalau proses itu bikin saudara akan menjadi serupa dengan Dia. Proses itu remnya Tuhan, zona nyamannya Tuhan untuk berjaga-jaga. Coba kalau hidupmu tidak ada proses, rem saudara pasti blong. Rem saudara pasti lepas kendali. Tiba-tiba, loh kok masuk di jurang maut. Hari ini bersyukur loh saudara, kalau ada proses itu berarti ada kesesakan, itu berarti Tuhan itu sayang buat saudara dan saya. Berbahagialah orang yang kutegur, kuhajar. Relakan hatimu hari ini, bertobatlah. Jangan kejar sukses. Masalah itu cuma bonus. Kalau diberkati, dipulihkan, itu cuma bonus suka-sukanya Tuhan. Tapi hari ini pilihan saudara harus jelas sebagai orang benar. Amin. Yang ketiga apa? Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu. Artinya yang ketiga, Tuhan datang dengan keadilan pasti membinasakan musuh. Nggak mungkin orang yang nyakiti saudara terus bisa menyakiti saudara. Nggak mungkin masalah keuanganmu terus menindas saudara. Suatu kali ketika Tuhan mengeluarkan saudara dari kesesakan, Dia akan membinasakan musuh-musuhmu, maka kemenangan, pemulihan itu akan terjadi. Dan ketika saudara sudah dipulihkan, saya melihat kok proses hidup saya itu baik. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya sabar. Tuhan bilang gini, sabar ya Eli, karena proses hidupmu nanti indah segala sesuatu. Aku lagi proses hidupmu. Ketika engkau lulus, nanti suamimu aku proses. Hari ini sabar, aku sedang bentuk suamimu. Dan ketika aku pulihkan, aku sudah membinasakan semua musuh-musuhmu. Pemulihannya indah. Engkau sudah jadi orang yang takut Tuhan, suamimu jadi orang yang takut Tuhan, dua-duanya melayani Tuhan. Begitu dua-duanya bergabung, maka kekuatannya itu spektakuler. Wow, waktu saya tangkap pesan Tuhan ini, saya bilang, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Hari ini proses yang lama itu membuat saya bersyukur. Daripada Tuhan bilang gini, kamunya mirip karakter Kristus, terus suamimu belum aku bentuk, kemudian aku pulihkan, karena kamu minta cepat, oh Tuhan, cepat, nggak kuat sakit. Nanti kamu akan sakit hati lagi. Nggak ada satu hasil yang luar biasa. Kenapa? Karena nggak balance. Yang satu sudah mirip, yang satu masih mirip iblis. Akibatnya apa? Ketika dipulihkan, bukannya indah. Saudara masih lihat sakit hati, saudara masih lihat suami saudara. Nanti suatu kali Tuhan bilang gini, kalau kamu bilang cepat, suatu kali pertobatannya cuma tomat loh. Karena aku belum waktuku, kamu sudah paksa. Istilahnya pohon itu kayak dikarbit. Nanti pertobatannya tobat, umat. Banyak loh ibu-ibu yang konseling sama saya. Capek Bu Eli. Tobatnya cuma sesaat, umatnya lebih parah Bu Eli. Jujur,
Kalau orang yang sudah tobat terus kumat, pasti kumatnya lebih parah. Karena iblis bawa kroni-kroninya masuk. Hati-hati loh ya. Makanya hari ini jangan paksa waktu Tuhan. Walaupun nyesek bilang, suka-sukamu Tuhan. Jadilah kehendakmu. Keuangan juga seperti itu. Ada berapa banyak orang dipulihkan Tuhan cepat jadi kaya. Bukannya jadi baik. Makin kaya, bukannya makin dekat sama Tuhan. Makin kaya, makin sombong. Dulu sebelum diberkati, rajin haleluya, rajin berdoa, rajin doa fajar. Ada berapa banyak setelah orang diberkati tokonya rame. Nanti ya Tuhan, Tuhan ngerti ya, saya tak urusan kerja cari uang dulu. Ini penting Tuhan, kalau ini tidak dilayani nanti orang ini akan lari ke orang lain. Lihat saudara, ada berapa banyak orang dengan kekayaan, ketika mereka nyaman, mereka sudah melupakan siapa pemberi berkat. Sumbernya sudah dilupakan. Tapi hari ini kita percaya Tuhan akan melakukan keadilannya, menghidupkan, mengeluarkan saudara pasti dari kesesakan. Dan yang luar biasa, dia pasti membinasakan semua musuh-musuh. Hari ini sabar saudara. Amin. Hidup kejar sebagai orang benar. Yang terakhir yaitu keselamatan. Ya, yuk hari ini kalau saudara ngerti di balik proses, di balik didikan hajaran Tuhan, karena Tuhan mau karaktermu berubah, lakukan saudara. Karena ada berkat, ada keadilan, ada keselamatan. Mazmur 118 ayat 14 sampai 15a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ya, lihat ya. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Hari ini masalah itu tidak jadi masalah sepanjang hidup saudara berkata, Tuhan itu jadi andalanku, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu mazmurku. Percayalah upah keselamatan itu pasti diberikan. Yaitu apa? Tangan kanan Tuhan berkuasa untuk meninggikan. Keren ya saudara, hari ini jangan takut. Kalau hidupmu benar-benar menjadikan Tuhan kekuatan mazmurku, dan saudara terus berespon benar, mengejar hidup orang benar, ada tangan Tuhan, kanan Tuhan yang berkuasa meninggikan saudara. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan di Mazmur 118 ayat 16 ya. Kita baca, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Yang terakhir di 118 ayat 17, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin saudara, tangan kanan Tuhan itu akan menghidupkan, bukan mematikan. Jangan takut dengan proses tidak akan mematikan hidupmu. Masalah keuanganmu tidak akan buat engkau mati, tidak akan buat engkau jatuh terpuruk, hancur, tapi masalah itu justru alat Tuhan untuk meninggikan saudara, untuk melakukan keperkasaannya, untuk menghidupkan saudara, supaya saudara dan saya hari ini bisa bersaksi, how great is our God. Tuhanku keren, Tuhanku luar biasa. Tapi kalau dosa, kompromi dosa, hidup nyaman dengan dosa, hidup nikmat dengan dosa, itu yang bisa membawa saudara dan saya binasa. Ingat ya saudara, keuanganmu rugi sebesar apapun, suamimu selingkuh seberat apapun, ya hari ini engkau dilanda proses sebesar apapun, tidak usah pusing, tidak usah takut, tetap tenang, karena Tuhan berkata, yang penting poinnya, hiduplah jadi orang yang benar. Kejar kebenaran jauh lebih penting daripada kejar kaya, kejar sukses, kejar pulih. Karena ketika saudara kejar kebenaran, firman Tuhan berkata apa? Tadi akan menikmati berkat. Ya, saudara dan saya akan menikmati berkat Tuhan, yaitu ada ganti 2 kali lipat, ada warisan 2 kali lipat, ada sukacita abadi, yang kedua ada kehadilan, yaitu Tuhan datang pasti menghidupkan saudara dan saya kembali menghidupkan semua kerugianmu, mengeluarkan saudara yang nyesek-nyesek hari ini dikeluarkan dengan cara Tuhan yang ajaib, dan saudara Tuhan akan membinasakan semua musuh-musuhmu. Ya, keselamatan yaitu kenapa saudara percaya ada upahnya
suatu kali tangan kanan Tuhan. Hari ini tangannya mengizinkan hidupmu di bawah. Hari ini tangannya mengizinkan hidupmu ditindas. Hari ini mengizinkan hidupmu dihina. Hari ini mengizinkan hidupmu direndahkan, dikhianati pasangan hidup. Hari ini diizinkan hidupmu mengalami aib. Tapi suatu kali Tuhan berkata, tangan kananku akan melakukan perkasaan. Aku berkuasa untuk meninggikan hidupmu. Yang tadinya orang biasa-biasa akan dipromosikan Tuhan jadi orang seperti Yusuf. Siapa yang tahu? Seperti saya, siapa yang kenal saya? Jujur saya tidak sombong, saudara ya. Dulu saya juga tidak ada orang tahu siapa sih Bu Eli, ya. Tapi sejak proses ini, lah saya ke Amerika, berapa kali orang lihat saya, orang bisa tahu, padahal saya pakai masker. Ini Bu Eli yang di YouTube ya. Hah? Saya ya ragu, tapi saya itu hafal suaranya Bu Eli. Dari tadi saya mau tegur Bu Eli, tapi saya itu soalnya Ibu Eli kan pakai masker. Tapi begitu Bu Eli buka suara bicara, wow, saya yakin ini pasti Bu Eli karena suaranya sudah tidak asing, sering saya dengar. Saudara lihat, siapa yang melakukan meninggikan saya? Bukan saya. Saya tidak tahu kenapa wajah saya, suara saya bisa dikenal orang. Ternyata saya sering muncul di YouTube. Siapa yang bisa mempromosikan Ibu Eli yang dulu Oon nggak bisa apa-apa, otaknya Oon, otaknya cuma mikir mau beli apa, mau makan apa, ya karena apa? Karena keenaan, kenyamanan, saudara, sampai otaknya dibuat seperti itu. Tapi hari ini dihajar sama Tuhan, dididik sama Tuhan, diizinkan proses itu berdarah-darah. Hari ini Ibu Eli yang nggak bisa apa-apa. Siapa yang sangka? Saya ini loh nggak sekolah Alkitab, saya nggak suka baca buku, saya ini cuma andalannya Alkitab sama Roh Kudus yang kasih saya hikmat. Setiap minggu saya bisa khotbah 3 kali, 4 kali dengan topik tema yang berbeda. 1 bulan berapa masa pandemi? 12 kali, 15 kali saya khotbah dengan tema yang nggak pernah sama. Sampai orang bilang gini, Bu Eli kok bisa ya khotbah tiap kali temanya beda. Lah saya ya sendiri bingung. Kalau bukan hikmat Tuhan, ya siapa lagi yang mau kasih kemampuan saya? Itu saya percaya. Karena ketika saya diinjak-injak, saya diizinkan tangannya waktu dibawa di titik nadir, saya tetap setia, saya tetap belajar respon benar. Hari ini tangan kanan Tuhan itu yang meninggikan, melakukan perkasaan, dan tangan Tuhan pasti akan membuat saya hidup dan seisi rumah saya hidup. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat jemaat Bethany New York. Jangan pernah takut menghadapi badai sebesar apapun di akhir zaman. Hari ini adalah masa pemurnian. Hari ini pastikan hidup saudara, hidup sebagai orang benar. Selebihnya urusan waktu dan cara Tuhan. Kapan mau dipulihkan? Suka-sukanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang hamba-Mu sudah sampaikan. Kami percaya firman ini akan jadi rema kekuatan buat anak-anak-Mu yang hidup di akhir zaman dan yang hidup di negeri, di Amerika, di mana mereka hidup bukan perkara yang mudah. Tapi ketika mereka sadar bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang fana, yang bukan bernilai di hadapan Tuhan, tapi kami percaya hari ini kekayaan, kesuksesan, kenyamanan ini Tuhan, itu hanya bonus, tapi satu-satunya tujuan hidup kami adalah bagaimana kami bisa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami tidak mau memalukan Tuhan, kami tidak mau Tuhan, ketika kami sadar firman-Mu hari ini berkata bahwa kematian dan kebinasaan itu terbuka, kami tidak mau memilih jalan itu, tapi kami mau memilih jalan kebenaran dan kehidupan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-Mu Pak Yongki dan Bu Yongki ke dalam tangan-Mu. Baik seluruh pengerja, biar pelayanan Bethany New York semakin luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.